presentasikan dari slide 1 sampai slide 4. Terima kasih. Halo, nama saya Taufan Yusuf Effendi. Saya akan mempresentasikan dari slide 5 sampai 7. Terima kasih. Halo, nama saya Winda Kriswanti. Kali ini saya akan menjelaskan presentasi dari slide 8 sampai slide 11. Terima kasih. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pengertian dan fungsi surat setoran pajak. Pengertian dari surat setoran pajak merupakan suatu bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Sedangkan untuk pengertian lain juga menyebutkan bahwa surat setoran pajak merupakan suatu surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara. Untuk fungsi surat setoran pajak berfungsi sebagai sebuah bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi dari pihak lain yang berwenang. Nah, untuk slide selanjutnya saya akan menjelaskan batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak. Untuk batas penyetorannya, setelah dihitung dan terdapat penyetoran pajak yang terutang, maka Anda wajib menyetorkannya sesuai ketentuan yang berlaku. Bila Anda telat menyetorkannya, akan dikenakan sanksi. Oleh karenanya, ada baiknya Anda mengetahui tanggal-tanggal tersebut agar terhindar dari sanksinya. Berikut ini diantaranya beberapa tanggal yang menjadi jangka waktu pembayaran dan penyetoran pajak setelah masa pajak berakhir. Yang pertama ada pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir adalah batas penyetorannya. Nah, untuk selanjutnya ada pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir adalah batas penyetorannya. Selanjutnya adalah akhir bulan berikutnya dan sebelum tanggal pelaporan SPT masa. Maksudnya adalah akhir bulan berikutnya dan sebelum tanggal pelaporan SPT masa adalah batas penyetoran antara lain untuk PPN dan PPN BM PKP. Nah, untuk slide selanjutnya saya akan menjelaskan batas pelaporan. Setelah dilakukan penyetoran, kini saatnya melaporkan kewajiban Anda. Pelaporan yang telat juga akan membuat Anda terkena sanksi. Oleh karenanya, Anda sebaiknya melaporkannya secara tepat waktu. Berikut ini diantaranya beberapa tanggal yang menjadi jangka waktu pelaporan pajak setelah masa pajak berakhir. Yang pertama ada pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir adalah batas pelaporan. Untuk yang kedua ada pada tanggal terakhir pada bulan setelah masa pajak berakhir. Maksudnya adalah akhir bulan berikutnya dan sebelum tanggal pelaporan SPT masa adalah batas pelaporan antara lain untuk PPN yang terutang atas kegiatan membangun sendiri dan untuk PPN dan PPN BM PKP. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu dengan bagaimana bila bertepatan dengan hari libur. Jika tanggal batas akhir penyetoran pelaporan bertepatan dengan hari libur, termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dan fungsi surat pemberitahuan. SPT adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi SPT bagi wajib pajak berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan pertanggungjawaban atas perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang, yaitu tentang pembayaran atau pelunasan pajak
yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Penghasilan yang merupakan objek pajak dikenakan PPh bersifat final dan bukan objek pajak. Harta dan kewajiban pembayaran dari pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bagi pengusaha kena pajak atau PKP, berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah PPNBM yang sebenarnya terutang, yaitu tentang pengkreditan pajak masukan atau PM terhadap pajak keluaran atau PK, pembayaran atau pelunasan yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pemungutan pihak lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagi pemotong atau pemungut pajak, berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dari pihak lain dan penyetorannya. Bagi petugas pajak, berfungsi sebagai sarana untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang jenis SPT. SPT memiliki 2 jenis, yaitu SPT tahunan dan SPT masa. SPT tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak. Ini adalah jenis pelaporan pajak yang wajib dilakukan oleh wajib pajak, yaitu orang pribadi dan badan. SPT masa. SPT masa adalah sarana yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan kegiatan perpajakannya dalam satu masa pajak, yaitu setiap bulan. Terdapat 3 kategori utama dari SPT masa, yaitu 1. Pajak pertambahan nilai atau PPN, 2. Pajak penghasilan atau PPh, 3. Pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Batas waktu penyampaian SPT ada 3, yaitu 1. SPT PPh tahunan wajib pajak orang pribadi. Batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. 2. SPT PPh tahunan wajib pajak badan. Batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Dan yang ketiga, SPT masa. Batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 20 hari setelah akhir tahun pajak. Sanksi administrasi atas keterlambatan atau tidak menyampaikan SPT menurut pasal 7 ayat 1 Undang-Undang KUP. WP terlambat atau tidak menyampaikan, yaitu SPT masa, denda yang harus dibayarkan sebesar 500.000 untuk SPT masa PPN dan 100.000 untuk SPT masa lainnya. Sedangkan untuk SPT tahunan, denda yang harus dibayarkan sebesar 1 juta untuk SPT tahunan PPh badan dan 100.000 untuk SPT tahunan PPh OP. Pembetulan SPT. Pembetulan SPT muncul ketika SPT yang dilaporkan ada yang ingin direvisi untuk tahun pajak yang sama. Menurut pasal 8 ayat 1 pada Undang-Undang KUP yang berbunyi, wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis. Dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Sedangkan untuk sanksi administrasi pembetulan SPT, yaitu wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang bayar. Jangka waktu perhitungan bunga dihitung sejak penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung 1 bulan.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Jangan lupa like dan subscribe, dan semoga info yang diberikan bermanfaat. And see you next time guys.